Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat dalam belajar. Meskipun kita belajar dalam jarak jauh ya, atau PJJ dalam online seperti ini, tapi kalian harus tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Materi ini merupakan bab pertama di semester kedua, ya, kelas 8. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Manfaatnya itu untuk apa sih? Tujuannya apa kita belajar teorema Pythagoras? Nah, Pythagoras itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, dan penggunaannya ya itu ada di sekeliling kita. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu manfaat dan tujuan dari teorema Pythagoras ya. Kita mempelajari ini untuk apa? Silakan kalian baca pada link deskripsi ya yang ada di deskripsi dalam video ini, gitu ya. Nah, jadi kita langsung saja, apa sih teorema Pythagoras? Bagaimana ya teorema Pythagoras? Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, ya. Jadi segitiga siku-siku kalian tahu kan bahwa salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat, betul sekali ya. Jadi di sini nih misalkan brosi ini ya ada segitiga ABC ya. Salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Biasanya menggunakan simbol kotak seperti ini atau huruf L, atau biasanya juga langsung ditulis dengan 90 derajat. Ya, kita kenali dulu nih elemen-elemen pada segitiga siku-siku. Yang pertama di sini sudutnya ya, sudah pasti salah satunya harus 90 derajat. Kemudian dua sudut yang lainnya itu adalah sudut lancip ya. Besarnya itu berapa saja tuh bisa ya. Yang penting dia lancip. Kemudian segitiga siku-siku mempunyai 3 sisi. Saya beri nama di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A dan sisi B disebut juga sebagai sisi penyiku. Ya, sisi penyiku itu apa? Sisi yang membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Ya, ini kan sisi A sama sisi B membentuk sudut siku-siku ya. Kemudian sisi C disebut juga sebagai sisi miring. Nah, sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang, sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Ya, atau biasa disebut juga dengan sisi hipotenusa ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentukan panjang hipotenusa. Oh, berarti yang ditanyakan itu adalah sisi miring gitu ya. Nah, jika di sini ada segitiga A dengan sisi A, B, dan C menyatakan panjang 3 sisi sebuah segitiga siku-siku, maka berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, inilah bunyi dari teorema Pythagoras. Jadi kalau ditanya apa sih bunyi dari teorema Pythagoras, jawabannya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, kuadrat sisi miring. Dalam hal ini kita misalkan sisi miringnya itu adalah C. Ya, jadi ini adalah sebuah variabel. Kamu bisa menamainya dengan huruf yang lain boleh. Kalau kamu nggak suka C, sukanya dengan R, boleh, nggak masalah ya. Nah, di sini saya pakainya C sisi miringnya. Kuadrat sisi miring ya, sisi miringnya C, berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya ya. Sisi penyikunya A dengan B, A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Jadi teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, dari rumus ini kita bisa menurunkannya untuk mencari sisi A atau sisi B. Nah, jadi dalam soal itu
Tidak harus yang dicari itu sisi miring. Kadang sisi miringnya diketahui, yang ditanyakan sisi penyikunya. Nah, kalau yang ditanyakan sisi B bagaimana? Nah, kalau yang ditanyakan sisi B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Gitu ya. Jadi sisi miringnya, sisi miring kuadratnya dikurangi sisi penyiku yang lainnya gitu. Kalau yang ditanya dengan A, ya berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Oke, langsung saja kita contohkan ya. Di sini diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Tentukan panjang sisi miringnya. Nah, di sini Di sini sisi penyikunya panjangnya itu adalah 3 cm dan 4 cm. Kemudian saya misalkan sisi miringnya itu dengan X ya. Berarti kita mencari panjang sisi miring yaitu X. X-nya berapa sih? Oke, kita langsung menggunakan teorema Pythagoras. Tadi teorema Pythagoras itu bunyinya bagaimana? Kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring. Sisi miringnya X. X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Sisi penyikunya 3 dan 4. Berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat gitu ya. Nah, kita substitusikan. Berarti sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 16 ya. Oke, sehingga sama dengan 9 tambah 16 berapa? 25. Nah, 25 ini adalah nilai dari X kuadrat. Lalu kalau X-nya saja bagaimana? Ya, kalau X-nya saja berarti X itu tinggal kita akarkan ya. X kuadrat sama dengan 25, berarti X-nya berapa? Ya, berarti X-nya adalah akar dari 25. Berapa akar dari 25? Yaitu 5. Berarti panjang X-nya itu sama dengan 5 cm ya. Inilah contoh 1 ya. Jadi panjang sisi miringnya adalah 5 cm. Paham ya kalian ya? Jika ada yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar, oke? Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Jadi, ya, cara memperhatikannya bagaimana? Ya, ini gambar segitiganya kok kayak gini ya. Nah, kamu perhatikan tanda siku-sikunya di mana? Oh, di sini nih. Ya, tanda kotak ini. Ya. Di depan tanda siku-siku ini itu adalah sisi miring. Ya, berarti 2,9 ini sisi miringnya. Gitu, sama kayak yang tadi nih. Ini kan tanda siku-sikunya di sini. Berarti di depannya tanda siku-siku ini adalah sisi miring X-nya ya. Tadi juga ini sama ya. Di depannya ini adalah sisi C, sisi miring. Berarti kalau segitiganya berbentuk seperti ini, oh kamu lihat toh, di mana nih tanda siku-sikunya? Ini di atas, berarti di depannya siku-siku ini adalah sisi miring. Nah, yang ditanya A, berarti kalau sisi miringnya itu 2,9, berarti A itu adalah sisi penyiku. Gitu ya. Coba kita masukkan tadi ya, bahwa teorema Pythagoras itu tadi bunyinya bagaimana ya? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Nah, sisi miringnya 2,9. Berarti 2,9 kuadrat sama dengan penyiku yang lain. Berarti A kuadrat ditambah 2,1 kuadrat. A kuadratnya tetap ya, karena kita nggak tahu ya yang akan kita cari. Ditambah dengan
4,41 sama dengan 8,41. Nah, ini adalah hasil pengkuadratan ini ya. 2,9 kuadrat itu 2,9 kali 2,9. Hasilnya 8,41. 2,1 dikuadratkan itu artinya 2,1 dikali 2,1 hasilnya 4,41. Nah, sehingga A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi dengan 4,41. A kuadrat sama dengan 4. Berarti A-nya itu akar dari 4 berapa? 2 ya. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2. Nah, 2 ini adalah sisi penyiku gitu ya. Paham ya untuk contoh 2? Nah, jika contoh 2 belum paham ya, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Lanjut ke contoh 3. Nih, perhatikan gambar ya. Yang ditanyakan itu panjang BD. Kalau kita perhatikan ABCD ini bangun apa ya? Ada yang tahu? Ayo, apa yuk? Bangun apa ABCD? Bangun trapesium ya, trapesiumnya siku-siku. Nah, ternyata bangun ini kita belajar 2 ya, sehingga terbentuk 2 bangun segitiga siku-siku. Yang pertama, segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Sisi miringnya itu adalah BC. Sisi penyikunya AB dengan AC. Kemudian segitiga yang kedua yaitu BCD. Sisi miringnya yang mana? Di depannya sudut siku-siku. Siku-siku ini tanda kotak nih pada C nih. Nah, berarti sisi miringnya itu adalah BD gitu ya. Jadi kamu jangan terkecoh sama panjang BC yang miring pada ABC. Jadi ini 2 segitiga yang berbeda gitu ya. Oke, untuk menentukan panjang BD, langkah yang pertama kamu perhatikan dulu nih segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Karena kita mencari panjang BD, BD itu adalah sisi miring dari segitiga BCD. Untuk menentukan panjang sisi miring, berarti kan kita harus menentukan panjang sisi yang lainnya ya. Panjang BC sama panjang CD. CD-nya sudah ada, tapi BC-nya belum ada. Maka cari BC dulu. Nah, cari BC-nya dari mana? Dari segitiga ABC. Lihat segitiga mana nih? ABC ya. Segitiga ABC-nya mana? Belum nih. Oke, lihat segitiga ABC dulu ya. Oke. ABC. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya itu di A. Maka ya panjangnya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat ya. AB-nya berapa? AB-nya 12. Berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144. Sedangkan 16 kuadrat itu berapa? Ayo, ada yang tahu berapa? Ayo, ada yang tahu berapa? 16 kuadrat itu adalah 256 ya. 256 ditambah dengan 144 berapa ya hasilnya? Ada yang tahu? Hasilnya itu adalah 400. Nah, sehingga panjangnya BC akar dari 400 berapa? Yaitu 20 ya. Jadi panjangnya BC itu 20 cm. Setelah itu kita sudah menemukan panjangnya BC, kita cari panjangnya BD
Ya, lihat segitiga BCD. Siku-sikunya di C. Sisi miringnya adalah di depannya sudut siku-siku, yaitu sisi BD. Berarti BD kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, sisi penyikunya. Berarti BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BC-nya tadi 20 ya, dikuadratkan ditambah CD-nya tadi 15, berarti 15 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 ditambah 15 kuadrat 225. 400 ditambah 225 sama dengan 625. Jadi panjangnya PD sama dengan BD kuadrat itu 625. Berarti akar dari 625 sama dengan 25. Atau cari bilangan yang dikuadratkan, hasilnya adalah 625. Itu adalah 25. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya menggunakan teorema Pythagoras pada bangun datar segitiga ya, khususnya segitiga siku-siku. Nah, jadi perlu diingat-ingat nih ya bahwa apa ya tadi teorema Pythagoras bunyinya seperti apa? Ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya ya. Silakan kalian catat materinya ya biar teringat gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar, atau jika ada kritik maupun saran bisa juga dituliskan di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga nih ya untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.